Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurmalasari dengan NIM 12030300097 dari Prodi Hukum Tata Negara Siasah semester 3 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi hukum tata negara yang telah disampaikan dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7 dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Izam Fautani MAG dan Bapak Lutfi Fahruddin Rizal SSI MH. Baik, pertemuan yang pertama membahas mengenai ekspektasi perkuliahan. Ekspektasi perkuliahan sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita kuliah dengan sistem daring dalam jaringan atau disebut juga dengan sistem online. Banyak orang atau banyak mahasiswa yang berekspektasi akan mendapatkan atau akan menjalankan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan perkuliahan secara efektif, dapat menyerap ilmu secara efektif dan jelas, bahkan dapat mengerjakan tugas-tugas yang telah disampaikan pun dengan efektif. Baik, pertemuan yang kedua membahas mengenai konsep, pengertian, dan ruang lingkup hukum tata negara. Hukum tata negara tidak terlepas dari ilmu pengetahuan. Konsep sendiri memiliki makna yaitu merupakan suatu kajian terfokus pada suatu hal. Maka ilmu pengetahuan sendiri dengan dilihat dari konsepnya, pengetahuan dengan makna apapun yang kita ketahui melalui panca indera, dan sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang sistematis. Jadi tidak semua pengetahuan adalah ilmu, tapi semua ilmu adalah pengetahuan, begitu konsepnya. Sedangkan pengertiannya sendiri dari hukum tata negara adalah menurut istilah dalam bahasa Inggris, pengertian hukum tata negara adalah constitutional law atau state law. Sedangkan pengertian hukum tata negara sendiri dalam bahasa Indonesia merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara hingga individual, setiap warga negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal maupun vertikal. Yang selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup hukum tata negara. Ruang lingkup hukum tata negara mencakup mengenai organisasi negara yang terdiri dari bentuk, sistem, kepemerintahan, negara, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu pejabat negara yang terdiri dari lembaga-lembaga kenegaraan. Yang selanjutnya yaitu pembagian kekuasaan dan juga hubungannya. Adapun hubungan hukum tata negara dengan ilmu yang lain yang seperti contohnya ilmu hukum tentunya, ilmu politik pastinya, dan ilmu hukum administrasi negara atau HN. Maka dapat disimpulkan dalam pertemuan pertama ini bahwa hukum tata negara merupakan sekumpulan peraturan-peraturan atau hukum yang mengatur tatanan negara atau yang bersangkutan dengan sebuah negara dengan lingkup yang luas dan bersifat statis, dengan tetap bersangkutan atau berkaitan dengan ilmu yang lainnya seperti ilmu hukum sendiri itu tentunya ilmu politik, hukum administrasi negara, sosial, hingga perekonomian. Hukum tata negara pun memiliki beberapa sumber seperti dari peraturan perundang-undangan yang tertulis. Yang ketiga atau yang pertemuan ketiga yaitu mengenai pembahasan asas-asas hukum tata negara. Mengenai asas, pengertian asas sendiri, asas sering juga disebut dengan karakter atau prinsip atau juga ciri khas. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yang intinya merupakan sebuah dasar dari setiap pemikiran-pemikiran. Namun dalam hukum tata negara, asas memiliki artian dasar hukum. Yang pertama yaitu asas negara kesatuan atau disebut juga dengan negara kesatuan itu kewenangan didominasi pusat namun tetap memiliki pembagian kekuasaan wilayahnya. Asas negara kesatuan ini terdiri dari sentralisasi, dekonsentrasi, dan yang ketiga tugas pembantuan. Yang selanjutnya yaitu asas negara hukum. Ciri negara hukum menurut International Commission of Justice di Bangkok 1965 terdiri dari jaminan HAM, yang kedua badan kehakiman bebas atau mandiri, yang ketiga pemilu yang bebas, yang keempat kebebasan menyatakan pendapat, yang kelima kebebasan berserikat, dan yang keenam pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu asas demokrasi atau dengan maknanya demokrasi yaitu by people of people to people, sama dengan kedaulatan rakyat. Pertemuan yang selanjutnya yaitu membahas mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Tipe negara sendiri berbicara mengenai kondisi sebuah negara, bagaimana kondisi sistem kekuasaan di suatu negara tersebut. Yang kedua yaitu pemerintahan, membahas mengenai bagaimana menjalankan kekuasaan di negara tersebut. Yang ketiga yaitu bentuk negara, lebih menekankan kepada model dan era menjalankan kekuasaan yang ada dalam
sebuah negara tersebut. Yang selanjutnya yaitu sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan menjelaskan tentang mekanisme bagaimana tentang menjalankan kekuasaan atau pemerintahan itu di sebuah negara tersebut. Secara umum, negara terbagi menjadi 2 tipe. Yang pertama yaitu negara kesatuan atau unitary state yang terbagi atau terdiri dari vertical management model dengan contoh negaranya yaitu Jepang dan Inggris. Yang kedua yaitu Central Representative Model, contoh negaranya Swedia, Spanyol, dan Denmark. Yang ketiga yaitu Unification Model, dengan contoh negaranya yaitu Belanda. Dan yang terakhir Mixed Model, model dari ketiga model tersebut yaitu contoh negaranya yaitu Prancis. Tipe yang selanjutnya yaitu negara bagian atau disebut juga dengan federal state. Negara dalam tipe ini adalah negara yang memiliki heterogenitas yang tinggi karena wilayahnya yang luas, dengan timbulnya ada perasaan senasib dalam lingkungan sebangsa antar warga masyarakatnya, sehingga ada keinginan membentuk ikatan dengan terbentuknya serikat atau negara tersebut. Di pertemuan yang selanjutnya membahas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan terdiri dari yang pertama, bentuk pemerintahan autokrasi. Bentuk ini dianggap bentuk pemerintahan ideal karena bentuk pemerintahan ini dikelola oleh satu atau sedikit orang, namun mempunyai kendali yang sangat besar dalam pemerintahan. Autokrasi ini lebih ke bentuk kekerajaan atau kekaisaran, hampir mirip dengan bentuk monarki, namun pemerintahan di sini tidak memerintah seumur hidup seperti dalam bentuk pemerintahan monarki yang dipilihnya dengan sistem keturunan. Yang kedua yaitu bentuk pemerintahan oligarki. Bentuk atau sistem pemerintahan ini merupakan sistem pemerintahan yang sekelompok atau golongan orang yang menguasai pemerintahan tersebut. Yang ketiga, bentuk pemerintahan monarki. Monarki, sistem pemerintahan dengan sistem kerajaan dan bersifat tunggal, biasanya masa pemerintahannya sepanjang hayat karena terdiri dari raja atau ratu yang berkuasa dan penerusnya pun merupakan keturunan dari raja atau ratu yang berkuasa tersebut. Yang keempat yaitu bentuk pemerintahan republik. Bentuk atau sistem pemerintahan yang dikehendaki dan dikendalikan oleh rakyat secara banyak yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Selanjutnya membahas mengenai sistem pemerintahan menurut Mahfud MD, sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Yang pertama yaitu presidensial. Indikatornya terdiri dari kepala negara menjadi kepala pemerintahan atau disebut juga dengan eksekutif. Yang kedua, pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Parlemen dan pemerintahan dalam tingkat yang sejajar. Yang ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab pada presiden. Dan yang keempat, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Yang kedua yaitu sistem pemerintahan parlementer. Dengan indikatornya, yang pertama, negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintah karena ia bersifat simbol nasional atau pemersatu bangsa. Yang kedua, pemerintahan dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Yang ketiga, kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan bertanggung jawab kepada parlemen. Contoh negara dengan sistem pemerintahan presidensial yaitu negara Indonesia, dan contoh negara dengan sistem parlementer yaitu Amerika Serikat. Yang selanjutnya yaitu membahas mengenai negara autokrasi dan negara demokrasi. Yang pertama, negara autokrasi modern. Autokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seorang autokrat yang memegang semua kekuasaan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Sistem autokrat tidak terbatas dan absolut, juga tidak tunduk pada batasan hukum atau legislatif. Autokrasi sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani kuno yang terdiri dari autos dan kratos. Autos yang berarti dengan diri dan kratos berarti kekuatan atau kekuasaan. Maka jika disatukan, autokrasi adalah kekuasaan atau kekuatan yang dipegang oleh seorang diri. Autokrasi modern memiliki beberapa karakter. Yang pertama, sistem satu partai atau partai tunggal. Yang kedua, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Yang ketiga, organisme yang dianggap sebagai suatu kekuatan atau kesatuan yang mempunyai dasar hidup serta kehidupan dan mempunyai kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Yang keempat, penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa.
dan eksekutif lebih dominan. Walaupun autokrasi bersifat tunggal atau partai tunggal, namun masih tetap menegakkan dalam penegakan setiap peraturannya masih profesional. Berbeda halnya dengan monarki yang bersifat kerajaan. Contoh negara yang menganut autokrasi adalah fasisme Italia, Nazisme Jerman, komunisme Uni Soviet. Yang kedua yaitu negara demokrasi modern. Demokrasi tentunya kebalikan dari autokrasi. Ketika autokrasi bermaknakan sendiri, maka demokrasi sebaliknya. Semua orang punya hak atau seluruh rakyatnya mempunyai hak mengendalikan kekuasaan yang menjadi dasar kebijakan masalah, kedaulatan rakyat dan kepentingan rakyat yang diutamakan. Autokrasi dibentuknya oleh situasi kondisi politik, sedangkan monarki berasal dari gen seseorang atau dominan berasal dari biologis turunan. Adapun karakteristik dari demokrasi modern yaitu yang pertama, kebalikannya dari sistem partai tunggal yang ada dalam karakter autokrasi. Demokrasi memiliki sistem multipartai. Yang kedua, penyelenggaraan kekuasaan berada dalam tangan rakyat. Yang ketiga, kumpulan atau kesatuan daripada para individu dalam artian bahwa individu mempunyai peranan yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesentosaan negara. Yang selanjutnya itu, rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh. Jadi, yang menjadi wakil rakyat itu ada dalam kendali rakyat itu sendiri. Yang terakhir yaitu undang-undang dominan. Berbeda halnya dengan autokrasi yang eksekutif yang mendominasi. Contoh negara yang menganut demokrasi adalah negara Indonesia. Yang terakhir yaitu pada pertemuan yang ketujuh membahas mengenai teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Yang pertama, teori Maurits de Verzer. Terdapat 3 metode. Cara yang pertama yaitu secara langsung. Dengan cara pemilihan para penguasa, masyarakat yang menentukan siapa yang menjadi penguasa dalam sebuah negara. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, kontrol yurisdiksional. Cara yang kedua yaitu menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Dalam artian bahwa diperbolehkan masyarakat negara atau dari pihak partai oposisi ketika adanya kekuatan yang berimbang, maka akan terjadi adalah saling kontrol terhadap keadaan kekuasaan sebuah negara tersebut. Yang ketiga, cara yang dengan pengendalian kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Dalam hal ini berartian bahwa masyarakat mempunyai peran untuk memberikan pembatasan pelaksanaan kekuasaan baik secara internal maupun eksternal. Yang selanjutnya yaitu membahas mengenai pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan itu disebut juga dengan trias politika. Trias politika mengalami beberapa perkembangan. Yang pertama, dikembangkan di Prancis pada abad ke-16 yang terdiri dari fungsi kekuasaan dalam lingkup. Yang pertama fungsi diplomasi atau diplomatik, yang kedua fungsi keuangan, yang ketiga fungsi keadilan, dan yang terakhir yaitu fungsi keamanan. Yang kedua yaitu oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Dikembangkan lagi menjadi 3 fungsi. Yang pertama fungsi legislatif, kedua fungsi eksekutif, dan yang terakhir fungsi federatif. Dan yang terakhir dikembangkan oleh Montesquieu pada tahun 1742. Yang terakhir dikembangkan atau masa akhir, disebut juga masa akhir, menjadi fungsi dari legislatif, yang pertama, yang kedua eksekutif, dan yang ketiga yudikatif. Adapun indikator atau karakter dalam trias politika, yang pertama eksekutif memiliki indikator atau karakter, yaitu kekuasaan membuat undang-undang. Dalam peristilahan baru sering disebut dengan rule making function, yaitu yang berada dalam lingkup eksekutif adalah presiden atau satuan kerja pemerintah. Yang kedua, legislatif. Dengan indikator atau karakternya, kekuasaan melaksanakan undang-undang atau beberapa rancangan undang-undang yang sebelum undang-undang tersebut diundang-undangkan, atau disebut juga rule application function, di antara legislatif dan eksekutif yang memiliki hubungan yang sangat erat tentunya. Contohnya lembaga legislatif adalah DPR. Yang terakhir yaitu yudikatif, kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau rule education function. Contoh dalam yudikatif yaitu lembaga kehakiman, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.